apa kabar? Kita jumpa lagi masih dalam tutorial seri TKA untuk soal yang ke-22 ya. Oke, kita akan membahas lagi aplikasi dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Ya, ini pembahasan yang cukup panjang ya. Lumayan, biasanya waktunya bisa lebih dari 15 menit ya. Kalau mengerjakan sih tentu tidak sampai segitu ya, hanya beberapa menit. Tapi karena ini pembahasan, memang penjelasannya bisa sampai lebih dari 15 menit ya, seperti aplikasi yang sebelumnya juga seperti itu ya. Oke, kita langsung saja. Soalnya mengatakan demikian, seorang pengusaha kue ingin membuat dua jenis kue. Ya, dua jenis kue, yaitu donat dan bolu. Donat dan bolu. Nah, kita tentukan dulu langsung ya. Berarti misalkan untuk donat nanti jumlah kue donatnya disimbolkan X ya. Karena kan dua variabel itu ya, X dan Y kan variabelnya. Kemudian untuk jumlah kue bolunya nanti Y ya. Langsung saja kita tentukan seperti itu. Oke. Nah, untuk membuat satu loyang kue donat membutuhkan 200 gram tepung. Jadi ada bahannya tepung dan 500 gram mentega. Ya, kita ingat-ingat ini, kita catat baik-baik, tepung dan mentega itu bahan yang digunakan, bahan utama yang digunakan dan akan diolah di sini sebagai data untuk menghitung keuntungan maksimum ya. Untuk membuat satu loyang kue bolu dibutuhkan 300 gram tepung dan 150 gram mentega ya. Bahan yang tersedia adalah 9 kg tepung dan 4,5 kg mentega. Jika laba dari satu loyang kue donat adalah 15.000 dan dari satu loyang kue bolu adalah 25.000, maka keuntungan maksimum yang dapat diperoleh pengusaha tersebut adalah berapa? Ya. Nah, tadi X ini banyaknya loyang kue donat. Sedangkan Y itu adalah banyaknya loyang kue bolu. Jadi sekian loyang kue bolu yang dibuat itu Y. Ya, disimbolkan Y. Sekian loyang kue donat yang dibuat itu disimbolkan ya, X ya, variabelnya adalah X. Nah, kita mencari nilai X dan Y yang optimum untuk kita masukkan dalam fungsi objektif. Fungsi objektif atau fungsi sasaran adalah menghitung keuntungan, yaitu f x, y di sini ya. Ya. Untuk X itu donat. Nah, keuntungan donatnya berapa? Per loyang 15.000. Berarti kan 15.000 dikali X, dikali banyaknya loyang kue donat yang dibuat. Ditambah 25.000. Dikali Y. Y adalah banyaknya loyang atau sekian loyang kue bolu yang dibuat. Ya. Nah, digabung di total ini adalah keuntungan maksimum yang bisa diperoleh. Dengan catatan X dan Y itu adalah titik-titik optimum. Nah, mencarinya kita harus menggunakan grafik kalau begitu ya. Oke, kita masuk slide baru supaya kita bisa mencoret-coret dengan lebih leluasa ya. Oke. Baik. Jadi dari soal ini kita kemudian harus merumuskan sistem pertidaksamaan linier dua variabelnya lebih dulu. Ya. Nah, X tadi adalah banyaknya loyang donat atau banyaknya donat ya dalam satuan loyang. Jadi donat itu bukan biji yang atau bukan bentuknya sudah di packing plastik itu bukan, tetapi satuannya masih loyang. Ya, loyang yang keluar dari oven begitu ya. Jadi berapa loyang donat yang berhasil dibuat, yang bisa dibuat ya. Itu X. Nah, banyaknya donat dalam satuan loyang itu kan tidak mungkin negatif dong. Demikian pula banyaknya bolu atau Y itu juga tidak mungkin negatif. Ya. Minimal 0 ya. Kalau begitu X itu banyaknya donat dalam satuan loyang itu harus lebih dari sama dengan 0. Logikanya seperti itu. Y, banyaknya bolu dalam satuan loyang itu juga harus lebih dari sama dengan 0, tidak mungkin negatif. Oke,
Ya, kita sudah memiliki sekarang dua pertidaksamaan linear, yaitu X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Kemudian kita sekarang mencari dua pertidaksamaan yang lain. Ya, kita sudah memiliki dua pertidaksamaan dan kita sekarang mencari dua pertidaksamaan yang lain dari data soal yang ada. Oke, di soal dikatakan, untuk membuat satu loyang donat dibutuhkan 200 gram tepung dan 500 gram mentega. Oke, tepung dan mentega, dua-duanya digunakan untuk membuat donat. Kemudian untuk membuat bolu juga digunakan kedua-dua bahan itu, tepung dan mentega. Satu loyang bolu dibutuhkan 300 gram tepung dan 150 gram mentega ini. Oke. Nah, bahannya sudah disediakan 9 kg tepung dan 4,5 kg mentega. Artinya, bahan tepung tidak boleh melebihi 9 kg dan bahan mentega tidak boleh melebihi 4,5 kg. Nah, dari informasi ini kita bisa menyusun pertidaksamaan linearnya, ya, pertidaksamaan linear dua variabelnya. Sekarang fokus kita ke tepungnya dulu, ya. Untuk donat menggunakan 200 gram tepung, berarti kita bisa menyusun pertidaksamaannya 200 gram kan, X ya. X itu banyaknya donat dalam satuan loyang. Satu loyang dibutuhkan 200 gram tepung. Ditambah, sekarang tepung yang digunakan untuk bolu. Tepung yang digunakan untuk bolu itu 300 gram. Oke, berarti ditambah 300 Y. Banyaknya tepung tidak boleh melebihi 9 kg. Ya, maksimal 9 kilo. Yang disediakan maksimal segitu. Berarti ini kan harus kurang dari sama dengan 9 kilo diubah ke gram menjadi 9.000. Ya. Nah, angkanya besar, bisa kita sederhanakan kan? Saya coret nolnya. Coret. Ya, simpel sekarang ya, menjadi 2X plus 3Y kurang dari 90. Nah, ini pertidaksamaan yang ketiga. Sekarang kita menyusun pertidaksamaan yang keempat. Masih ada ya, terkait dengan mentega. Yang ketiga kan terkait dengan penggunaan tepung. Sekarang penggunaan mentega. Untuk kue donat X, ya, mentega yang dibutuhkan adalah 50 gram. Berarti 50X. Ditambah untuk kue bolu, mentega yang digunakan adalah 150 gram. Ya kan? 150 gram. Oke, berarti ditambah 150 gram mentega. Oke ya. Nah, jumlahnya mentega itu tidak boleh lebih dari 4,5 kilo. Berarti kurang dari sama dengan 4.500 gram mentega. Oke, saya coret nolnya dulu. Ya, lalu kita bagi 5 semua bisa nih. Menjadi X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 450 dibagi 5, itu 90. Nah, sekarang kita sudah punya 4 pertidaksamaan linear dua variabel. Ya, 4 pertidaksamaan linear. Nah, keempat-empatnya itu bergabung menjadi sistem pertidaksamaan linear yang kita akan gunakan untuk menentukan daerah hasil. Dan dari daerah hasil itu kita bisa menentukan titik-titik optimumnya. Nah, sekarang kita gambar grafik ya, gambar grafik. Oke, saya buat grafik di sini. Ini sumbu X. Ini positif, ini negatif ya. Ini sumbu Y. Ini positif, ini negatif. Oke. Ya, gitu ya. Nah, kita lihat dulu X lebih dari sama dengan 0. X lebih dari sama dengan 0 itu kan di daerah kanan ini. Di sebelah kanan dari sumbu Y. Berarti sumbu Y itu menjadi batas. Berarti daerah hasilnya adalah yang kanan. Nah, kita coret daerah yang bukan hasil. Berarti yang kiri ya.
Nah, daerah hasilnya yang kanan. Kemudian Y lebih dari sama dengan 0 itu yang atas kan? Ya, Y positif itu kan di atasnya sumbu X. Batasnya adalah sumbu X. Berarti yang dicoret yang bukan hasil. Yang bukan hasil itu yang bawah sumbu X ini. Oh, kelihatan sekarang daerahnya ada di kuadran 1. Daerahnya ada di sini di kuadran 1 ya. Kuadran 2, 3, 4 sudah tertutup semua. Sekarang kita lihat yang ini. Oke. 2x plus 3y kurang dari sama dengan 90. Nah, kita cari titik-titiknya ya. Kita buat aja tabelnya nih. X, Y. Kalau X-nya 0, X-nya 0 ini, berarti ini 0 ya. Y-nya berapa? 90 dibagi 30. Kan 90 dibagi 3, sorry. Ya kan 30. Ya, 30. Terus dibalik, kalau Y-nya yang 0. Kalau Y-nya 0, berarti X-nya 90 dibagi 2, 45. Ya kan? Kita plotting titiknya sekarang. Sumbu X ada angka 45. Saya tulis di sini 45. Sumbu Y ada angka 30. Tulis di sini ada angka 30. Ya, lalu saya hubungkan. Nah, menjadi garis begini. Daerah yang diminta itu yang kurang dari 90. Nah, kurang dari 90 itu pasti daerah yang bawah, yang ada 0,0-nya ini. Ya, karena daerah 0,0 itu kan pasti kurang dari 90 kan ya. Kalau kita olah dengan olahan apapun, ditambah, dikurang, ya tetap hasilnya kan 0 gitu ya. Nah, 0,0 itu ya hasilnya pasti akan 0 alias kurang dari bilangan positif lainnya yang lebih besar dari 0. 90 itu lebih dari 0. Nah, daerah yang diarsir itu yang tidak memenuhi alias yang bukan hasil. Nah, ini saya coret yang atas kan. Hasilnya kan yang bawah ini. Terus, sekarang yang ini. Kita buat tabel lagi ya. X, Y. Kalau X-nya 0, Y-nya 0 gitu kan. Kalau X-nya 0 dulu, X-nya 0, Y-nya 90 bagi 3, 30 ya. 30. Lah kalau Y-nya 0, X-nya 90. Nah, X 90 di mana ya? Di sini toh, sebelah kanannya 45 ya. Kira-kira aja di situ. Kemudian eh kalau Y-nya 0, X-nya 90 sudah. Nah, kalau X-nya 0, Y-nya 30. Oh, Y-nya berimpit sama-sama di sini. Ya sudah, enggak apa-apa. Oke. Ya, daerah yang diminta itu kurang dari 90. Berarti yang bawah ini kan yang ada 0,0-nya. Berarti yang saya arsir daerah yang ditolak nih ya. Nah, ini yang atas ini. Nah, DP-nya ini. DP itu daerah penyelesaiannya, daerah hasilnya di situ. Titik optimumnya ada 3, yaitu 0,0, 45,0, dan 0,30 ini. Ya, ini saya beri titik P pusat itu ya, ini titik A, titik B misalnya. Gitu ya. Nah, titik pusat nggak perlu kita gunakan karena hasilnya nggak mungkin maksimum, itu 0,0 ya. Tadi kita sudah menentukan fungsi objektif kan. Fungsi objektifnya adalah f y, sama dengan 15.000 x ditambah 25.000 y. Ya. Nah, yang kita cek berarti titik 45,0 ini dan 0,30. Yuk. Kalau 45,0 berarti 15.000 dikali 45. Ya, 15.000 dikali 45 ditambah 0 karena Y-nya 0 kan. 0 dikali 25.000 ya 0. Ini kalau kita hitung itu hasilnya 675.000 rupiah ya, rupiah. Kemudian kalau F 0,30. Hati-hati ya, kadang-kadang kalau lihat angka begini loh, 0,30 pasti lebih kecil dong. Belum tentu, kan tergantung fungsinya ya. Nah, ini kan 0 ditambah 25.000 dikali 30. Oke.
Ternyata hasilnya adalah 750.000. Oh, ternyata ini yang lebih besar. Berarti keuntungan maksimum yang bisa diperoleh adalah 750.000. Ini C jawabannya. Ya, ini jawabannya ya. Oke, gitu ya. Oke, semoga ini membantu ya. Semangat!